Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi yang dimana kita seharian tadi sudah muter-muter ya ke sana kemari, masuk hutan dan beberapa tempat sudah kita kunjungi. Namun seorang yang kita cari hari ini tidak kita temukan di lokasi yang dahulu ya. Jadi saat ini saya sudah sampai di tempat dimana Pak Mulyono ini mengasingkan diri di perbukitan di atas bukit, yang beliau juga menurut informasi dari masyarakat desa lokal atau desa terdekat dari tempat Pak Mul ini, beliau tinggal di sini, rencananya di sini. Dan kebetulan juga hari ini tidak ada warga desa satu orang pun yang berkenan untuk mengantar, karena entah kenapa Pak Mul itu orangnya agak temperamental katanya. Jadi saya hanya dikasih ancar-ancar lokasi tempat tinggal Pak Mulyono sekarang berada. Nah, di depan sana ya teman-teman, ini adalah merupakan sebuah ladang, atau orang sini mengatakan tegalan atau juga persil, yang ditanami jagung dan lain sebagainya. Nah, di sinilah beliau Pak Mulyono tinggal ya, mengasingkan diri setelah beberapa kasus beliau alami. Sempat juga beliau menjalani pertapaan di sebuah pohon dan sempat juga depresi ya, ingin melakukan aksi yang tidak terpuji. Nah, kali ini mudah-mudahan hari ini bisa disambut dengan lapang dada, karena di informasi yang kita terima, Pak Mulyono ini agak depresi, agak temperamental, jadi agak sulit diajak komunikasi. Ini harus melewati ladang jagung. Mungkinkah ini ladang yang digarap Pak Mulyono? Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi mohon doanya agar upaya kita untuk mencari ya Pak Mulyono ini berhasil dan bisa sukses bertemu beliau dan bisa kita ajak komunikasi ya, karena ya itu tadi berita yang kita terima seperti itu tadi. Dan di sana kelihatan ada kayaknya Pak Mulyono itu ya, di gubuk kecil di atas perbukitan ini. Yuk kita mendekat. Berarti saya berjodoh teman-teman, berjodoh karena beliau ada. Karena ada informasi Pak Mulyono ini jarang berada di gubuknya, lebih suka menyendiri, mengembara ya di hutan-hutan gitu, entah mencari apa ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih mau menyaut salam saya berarti. Halo, apa kabar? Masih ingat nggak sama saya? Iya, iya, iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Nggih, sak derenge pangapunten nggak ada Pak Mulyono. Panjenengan pripun kabare Pak? Gimana kabarnya Pak? Ya, kabarnya ya seperti ini, Mas. Masih tetap di hutan ya. Oh ya, ini tadi kebetulan Itu apa Pak? Ayam. ayam hutan. Oh, ayam hutan. Iya, dikejar-kejar sama anjing dari sana ya. Mm-mm. Daripada dimakan anjing, saya tangkap, Mas. Ya mendingan saya makan lah Daripada dimakan Ya, anjing ya Pak? daripada dimakan anjing. Jadi ini tadi dikejar-kejar sama anjing. Iya, ya nanti kita makan-makan bersama, Mas. Oke, siap. Bolehlah kita cicipi. Kayaknya enak itu Pak ya, Iya. ayam hujan ya. Ini kan sudah hampir kurang lebih 1 tahun ya kita tidak bertemu ya Pak Mulyono ya. Yang terakhir itu ketemu di mana dengan yang mau putus asa ya kayaknya. Iya. Nah, terus juga pernah melakukan pertapaan di sebuah pohon yang memang benar-benar beban hidup yang kita rasakan dulu itu sudah mentok gitu ya Pak Mul ya. Iya, iya. Dicerai istri, terus anak-anak juga tidak ada yang datang ke tempat Pak Mul. Nah, tadi yang di lokasi awal kita ketemu di gubung jenengan yang ada di agak bawah sana itu, saya tanya, ternyata jenengan sudah pindah ke perbukitan ini sudah lama Pak, tinggal di atas bukit ini. Ya udah lama, Mas. Jadi teringat ini, Mas. Padahal itu udah saya lupakan itu, Mas. Udah saya lupakan itu. Di masalah-masalah yang lalu itu udah tinggal 10% lah. Gitu Pak. Iya, udah saya lupakan. Udah lupa itu, Mas. Jadi sekarang jadi teringat lagi. Tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, bukan dalam arti kedatangan saya kemari untuk mengingat masa lalu Pak Mulyono yang kelam, tapi kan saya kangen gitu loh Pak Mul. Saya kan dulu pernah janji kalau suatu saat saya ingin mampir lagi. Lah ini saya cari lagi, ternyata ya alhamdulillah bisa bertemu panjenengan di sini. Pak Mulyono di sini saya lihat tadi sebelum masuk ke gubuk panjenengan ini kan apa?
ada tanaman jagung dan singkong lain sebagainya, ini punya jenengan, Pak? Iya, di sini saya kan kontrak di perhutani, Mas. Nggih. Ya. Itu ada kurang lebih 5 hektar. 5 hektar, Iya. Pak Mulyono. Jadi saya tanami jagung, singkong gitu, Mas ya. Nah itu ada apukat ya, buah-buahan kayak gini, Mas. Jadi kan saya kan nggak makan nasi, Mas. Makanan saya itu ya kayak ubi, ya, Ketela gitu, Pak ya. ketela ya, ketela ya. Iya. Terus Nah. tanaman di sini kan sudah besar-besar, mungkin sebelumnya punya orang gitu. Iya. Memangnya sebelumnya punya orang, Mas. Orangnya udah nggak menempati ini, saya ambil alih gitu. Oh gitu. Ambil alih kontraknya. Iya, gitu, ambil ya. alih kontraknya. Kalau yang dulu di sana itu jenengan jual. Iya, saya jual, Mas. Berarti ini uangnya Pak Mulyono nih sudah terkumpul banyak ini. Ya, alhamdulillah untuk jaga-jaga anak saya. Jadi teringat ini, Mas ya. Iya. Anak saya barangkali ke sini, Mas ya. Untuk hari tua saya barangkali ke sini, Mas. Barangkali. Kalau saya kan mengharapkan anak, Mas, bukan istri. Kalau istri saya kan udah menikah, Mas. Oh sudah kawin lagi ya, Pak? Sudah kawin lagi, Mas. Anak-anaknya Pak Mul ya, anak jenengan, selama jenengan pindah di sini pernah sowan ke sini, Pak? Nah itu yang saya pikirkan itu, Mas. Padahal dulu udah sumpah-sumpah istri saya, Mas ya. Ya. Iya. Udah sumpah-sumpah. Ya tak suruh ke sana, Mas, gitu katanya kepada saya gitu ya. Sampai sekarang belum pernah ke sini, Mas. Tapi saya masih Mas, masih di dalam hati saya itu mengharapkan tentang anak saya itu, Mas. Kalau mengharapkan rujuk sama istri, wah udah nggak ada, Mas. sudah bisa melupakan ya, Pak Mulyono? Kita udah mati rasa, Mas. Sudah mati rasa. Yang saya harapkan cuma anak, Mas. Anak. Jadi sampai detik ini pun anaknya Pak Mulyono yang tinggal di mana, Jember ya, Pak Mulyono? Iya, di Jember. Di Jember ya. Itu mungkin kedoktrin sama mantan istrinya Pak Mulyono ya, mungkin ya. Ya jelasnya gitu, Mas. Jelas itu. Udah dibakar-bakari lah. Sehingga lupa sama panjenengan. Nah, Saya ingin bertanya, setelah jenengan menjalani pertapaan, ya, bertapa di dalam pohon itu, jenengan kemana, Pak? waktu itu, Mas ya, memang saya udah kayak orang nggak waras, Mas ya. Saya pikir-pikir lagi, Mas. Saya kembali ke gubuk saya. Saya berpikir saya ini masih waras. Kan saya punya tabungan, Mas, yang saya taruh di bawah batu itu, Mas ya. Yang pernah saya ceritakan kepada Mas. Iya, termasuk surat tanah itu ya. Surat tanah dan uang di kotak itu, Mas. Iya. Nah itu saya ambil, Mas ya. Setelah itu saya berpikir, dan tanah saya jual, Mas. Tanah saya itu saya jual, saya kumpulin jadi satu sama tabungan saya, Mas ya. Akhirnya saya ke perangkat desa atau kepala desa. Saya serahkan untuk saya sedekahkan ke panti asuhan, Mas ya. Untuk menebus dosa-dosa saya, Mas. Ya. Itu ya, Pak ya. Iya. Jadi semua aset yang jenengan miliki itu jenengan jual semua. Ya, saya jual semua dan saya sisakan untuk kehidupan saya. Untuk ini ya, untuk buka lahan di sini. Ya. Dan saya berjalan sampai 2 minggu, Mas, cari-cari lahan ini, Mas. Akhirnya ketemu orang ya, ada di lahan ini sekitar 5 hektar. Akhirnya saya menempati di sini tuh. Sisa dari uang yang jenengan sedekahkan di panti asuhan itu. Ya. Itu jenengan buat beli lahan yang ada di sini. Iya, buat sewa, Mas, buat beli. Oh, buat sewa ya. Sewa, Mas. Oh, sewa ya. nih. Perhutani, Pak ya. Perhutani. Nah, kalau saya ceritakan, Mas, tentang setelah saya waktu bertapa itu, Mas ya. Kemungkinan Mas ini nggak percaya. Yeah. Ya. Waktu saya bertapa itu, Mas, ada sosok bayangan putih, Mas. Bayangan, Mas. Akhirnya bayangan itu wujud, Mas. Wujud. Orangnya pakai jubah putih, ya. Lah, terus saya itu terasa terhipnotis, Mas. Orang itu seolah-olah menuntun saya diajak, Mas. Diajak. Jadi saya saya keting, Mas ya. Saya itu mengeting ya.
Ya, membuntuti ya dari membuntuti, belakang gitu. Iya, di belakang, di belakangnya Mas. Akhirnya sampai keluar masuk hutan Mas. Iya. Jadi perasaan itu seperti jalan itu enak Mas. Jalan itu nggak kayak seperti di hutan Mas. Tanpa hambatan. Iya, tanpa hambatan. Nggak ada rasa lelah. Itu berapa hari, Pak? Perasaan saya itu cuma 1 hari. 1 hari. Iya, perasaan itu cuma 1 hari. Kata orang-orang yang mencari saya Mas, sampai 1 bulan gitu. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Meninggalkan pertapaan yang di dalam pohon Iya. itu. Jadi biasanya orang ke sawah itu kan menengok saya, oh masih ada. Nggih. Itu orang yang jenengan maksud bayangan yang menyerupai orang itu benar-benar kelihatan orang gitu, Pak ya? Loh, memang iya kelihatan wujud Mas. Ciri-cirinya, Pak, seperti apa? Ciri-cirinya gini, waktu kita ngiting dari belakang, buntuti dari belakang ya. Waktu dia miring, nah itu saya kelihatan berjenggot putih, berkumis putih Mas, rambutnya putih semuanya serba putih. Bawa tongkat Mas yang. Bawa tongkat. Iya, bawa tongkat. Lah, tongkatnya itu Mas, kepalanya itu kayak seperti apa naga itu Mas. Ada berkepala naga lah. Berkepala naga itu Mas. Terus wajahnya itu masih tua kah? Nah ini yang nggak nampak Mas, nggak nampak. Cuma yang nampak itu kumis sama jenggotnya. Wajahnya ini kabur gitu Mas. Tidak pernah berhadapan-hadapan gitu. Menengok saya aja nggak pernah. Jadi jenengan cuma ngikuti dari belakang. Iya, ngikuti dari belakang. Terus nggak ngomong apa Pak orang itu? Nggak ngomong sama sekali Mas. Diem saja. Diem aja, nggak ngomong sama sekali. Dan saya mau ngomong itu kayak kesumbat gitu loh Mas. Saya mau nanya, kayak mau ngomong itu sulit gitu loh. Seperti terhipnotis ya. Nah itu. Nggih, tidak pernah saling komunikasi selama yang jenengan alami itu 1 hari. Iya. Padahal warga yang biasa ke ladang itu bilang katanya sudah 1 bulan. 1 bulan, iya. 1 bulan kelihatan gitu. Saya buntuti terus kok saya ketemu dengan sungai. Nah di sebelah sungai itu kan ada batu besar Mas ya. Saya tinggal kedip sebentar Mas. Udah saya tengok kakek tua tadi udah nggak ada Mas. Saya tengok ke kanan, tengok kiri, tengok ke belakang, nggak ada orangnya. Saya nyebrang sungai itu, lah kok jelas Mas, kelihatan gubuk saya. Oh, ternyata saya ini dituntun untuk kembali pulang. Berarti diarahkan ya Pak ya, diarahkan ya. Di gaibnya memang mungkin jenengan itu disuruh menyudahi semedi tadi. Mungkin ya Pak ya. Iya. Sehingga dituntun ke hutan, masuk hutan, keluar hutan yang sudah hari-hari ya mungkin ya. Dan akhirnya dituntun untuk kembali pulang gitu ya Pak ya. Nah saya kaget Mas, loh kok langsung melihat gubuk saya gitu. Akhirnya punya inisiatif dengan pikiran bersih, hati bersih, jenengan jualah semua aset itu disodakohkan ke yayasan tadi yang jenengan maksud gitu ya Pak Mul ya. Oh iya Pak Mul, ini untuk kebutuhan air Pak, air minum, air mandi ini kan di atas perbukitan. Bapak ngambilnya dari mana itu Pak? Di situ kan ada sungai Mas, sungai kecil Mas. Di bawah situ? Iya, sumbernya ya nggak seberapa besar, kecil, tapi ya cukup untuk buat saya minum sehari-hari Mas ya, buat masak gitu. Masak apa lu Mas, mau ngerebus singkong aja kok. Oh iya ya, jadi jenengan ini tadi menyampaikan jenengan sudah tidak makan nasi ya Pak? Karena terbiasa waktu stres dulu Mas. Waktu stres? Iya, waktu stres itu udah nggak makan nasi sama sekali saya. Untuk sehari-hari makannya ya dari apa, rebus singkong, rebus apapun yang ada di ladang jenengan ini ya Pak Mul ya. Kalau panen jenengan jualnya kemana ini hasil panen? Di bawah bukit ini Mas. Di desa itu ya? Itu kan ada kampung itu Mas ya, ada perkampungan. Di situ ada juragan Mas. Tengkulaknya ya? Tengkulak. Ya, jadi diborong sama situ Mas. Oh diambil ke sini? Ya, diambil ke sini. Oke, jadi jenengan nggak usah susah ngirim ke sana ya Pak? Nggak usah. Ya. Saya tinggal nanam, panen, ada yang ngambil gitu ya. Kalau tidurnya Pak Mul di mana ini? Belak-belakan gini rumahnya, gubuknya? Itu di sini Mas. Oh di tikar putih ini ya? Di tikar putih Mas. Nggak dingin Pak kalau malam? Ya pakai api kan, ada kadang-kadang ada selimut dari itu loh Mas, glancing itu loh Mas, apa glancing? Oh dari karung? Karung itu loh Mas. Tidur berselimutkan karung? Berselimut karung ini udah anget gak Mas? Kelihatannya kayak dingin Mas. Kalau melihat dari
dari bawah sana ya. Kalau di atas ini kayaknya dingin, padahal enggak mas gitu. Kalau sudah terbiasa ya, Pak Mul. Iya, padahal enggak. Kalau nggak biasa ya tentunya dingin ya. Iya, dingin. Kalau 1 hari, 2 hari itu merasa dingin mas. Hasil dari panen itu jenengan kirim ke anak kah atau dititipkan siapa gitu, Pak Mul? Bukan saya titipkan mas, saya kumpulin mas. Oh, dikumpulin. Ya, saya kumpulin. Ditabung gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, ya lumayan lah mas. Demi untuk anak mas. Iya, iya, iya. Pak Mulyono sekarang usianya berapa tahun, Pak, kira-kira, Pak? Kalau sekarang itu masih 57 mas. 57 tahun. Iya, Hampir 60 ya, Pak ya. Oh iya, Pak Mul ini kan mohon maaf ya, bisa dibilang tabungannya banyak lah. Karena panennya juga 5 hektar kan, hasil panennya tentunya lumayan juga. Di usia yang sekarang ini yang hampir 57 tahun, mungkinkah ada perempuan desa di bawah sana ingin menikah atau dinikahi Pak Mul gitu, Pak? Atau gini loh Pak Mul, Pak Mul punya nggak keinginan untuk menikah lagi? Gampangnya gitu. Sebenarnya banyak mas, banyak yang ingin saya nikahi itu. Dong saya sekarang itu gara-gara stres itu mas, sama istri saya udah mati rasa. Tidak punya perasaan dengan wanita gitu ya? Belas sih mas. Sama sekali. Sama sekali. Kalau kumpul-kumpul di kampung di bawah sana nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Untuk ke warung gitu beli apa gitu? Nggak pernah ke warung ya, kayak apa kulup-kulupan, sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran, saya rebus, saya kasih garam ya. Sekali-sekali ke warung beli garam gitu mas. Kan di tengah hutan nggak ada mas. Jadi kebutuhan Pak Mul ketika turun ke desa sana itu hanya untuk beli garam sama korek api lah. Iya, mungkin ya. Sama korek. Yang penting ada korek api, saya bisa hidup mas. Iya. Jadi nggak pernah, bahkan baju pun nggak pernah beli. Ya udah, ya gini-gini aja mas. Di era modern ini ya, Pak Mulyono ini bisa hidup beradaptasi di dalam hutan yang tentunya tidak semua orang bisa menjalani kehidupan seperti ini. Itu berawal dari sebuah kejadian. Kalau kita ceritakan sangat panjang ya, mungkin bisa saya sepil sedikit untuk pemirsa yang baru hadir di tayangan kisah Pak Mulyono ini. Jadi Pak Mulyono ini beliau dulu seorang mucikari yang sangat kaya raya di Jakarta ya. Di mana itu? Di Kalijodo ya Pak ya? Di Kalijodo, dan istrinya juga seorang mucikari yang sangat cantik dan masih muda. Nah ketika sudah Kalijodo di Jakarta itu sudah tutup, ya karena waktu zamannya Ahok kalau nggak salah itu Pak Mulyono itu pulanglah ke desa. Tapi istrinya di kampung gitu ya, di kampung, dan akhirnya istrinya minta cerai gitu ceritanya, datang-datang menceraikan Pak Mulyono. Nah, tapi Pak Mulyono memiliki banyak tabungan yang disembunyikan di suatu tempat, yang tabungan itu nanti digadang-gadang untuk anaknya. Juga punya 2 aset rumah ya di kota ya, yang sudah diatasnamakan anak-anaknya. Namun anaknya tidak berbakti, sampai sekarang pun tidak pernah datang ke sini menjenguk Pak Mulyono. Nah, frustasilah Pak Mulyono masuk ke sebuah pohon dan bertapa di sana sampai beberapa bulan, saya juga nggak tahu. Dan kita sempat mencari, dulu juga pernah ketemu Pak Mulyono, katanya mau depresi ya, mau ya begitulah, nggak usah saya sebutkan. Dan akhirnya hampir 1 tahun ini kita mencari lagi, alhamdulillah bisa ketemu di tempat ini, dan masih seger loh Pak Mulyono. Perubahan fisiknya juga nggak ada, masih sama seperti dulu, masih tetap sehat. Jadi jenengan juga menggarap lahan ini, mencangkul dan lain sebagainya sendiri Pak? Iya sendiri. Tidak pernah mempekerjakan orang desa gitu? Nggak pernah sama sekali. Jadi mungkin itulah yang membuat Pak Mulyono ini tetap sehat ya Pak Mulyono ya. Jadi apa, naik turun gunung itu kan keluar keringat lah. Iya, sebuah fisik. Anggaplah itu olahraga ya, fisik yang terbentuk dari sebuah gerak tubuh yang mengeluarkan keringat setiap hari, itu pasti insya Allah umur panjang ya Pak Mulyono jenengan ya. Mudah-mudahan juga umur panjang. Jenengan benar-benar tinggal sendirian ya, nggak minta teman siapa untuk dampingi. Namanya orang tinggal di sebuah hutan ya, barangkali nanti sakit gitu kan ada yang jaga ya Pak Mulyono. Setelah pindah dari rumah di bawah itu mas, ya di rumah yang lama itu, di sana itu sering mas, saya sering sakit-sakitan pokoknya, kena demam, karena hawa dingin ya, terus panas, flu itu mas, itu sering ya. Pada waktu saya pindah ke sini, ya alhamdulillah
penyakit itu nggak ada sama sekali, Mas. Nggak pernah kena flu, nggak pernah demam, nggak pernah kedinginan, merasa kedinginan itu nggak pernah, Mas. Batuk nggak pernah, Mas. Makanya ada apa ini? Jadi setelah jenengan ritual semedi terus pindah ke tempat ini, bahkan batuk pilek pun tidak pernah ya Nggak Pak, pernah, Mas. Nggak pernah. ya? Ya mungkin ini yang diharapkan semua manusia Pak ya. Tidak pernah sakit itu ya. Tapi ini kan suatu keanehan, yang namanya makhluk hidup ya, pasti kan ada rasa sakit dan gerah ngeluh lah kalau orang Iya, saya mengatakan. Tapi jenengan tidak pernah mengalami hal itu di sini. nggak pernah sama sekali. Waktu pindah di sini nggak pernah sakit saya, Mas. Rahasia yang tentunya manusia tidak tahu ya Pak ya, ini karena apa? Mungkinkah karena jenengan ini tidak mengkonsumsi nasi dari beras? Mungkin ya. Iya, iya. Mungkin karena jenengan yang dimakan itu pola makannya itu dari apa namanya, sayur-sayuran, dari umbi-umbian, buah-buahan Jadi gitu ya, alami. yang alami ya, tidak mengandung unsur kimia. Jadi mungkin penyakit itu menjauh ya Pak Mulyono ya. Bukan itu, Mas. Gimana? Bukan ke situ. Jadi saya itu kan pasrah sama yang kuasa, Mas. Perasaan saya itu gitu, Mas. Perasaan saya udah saya pasrahkan. Kemungkinan pasrah itu, Iya. jadi Tuhan itu tahu, Mas. Si Pak Mul ini sholat ya di sini ya. Ini sholat juga ya di Iya, sini. sholat juga. Alhamdulillah. Sarung itu cuma satu, Mas. Baju ini cuma dua. Itu yang satu saya jemur di situ, Mas. Satu basah, Jatuh satu kering. Iya, Oh, memang jenengan sudah mensyukuri dengan keadaan seperti ini ya. iya. Padahal ada, Mas. Tabungan saya kan ada. Iya, kalau Kalau misalnya saya turun ke iya betul. kota kan bisa, Mas, beli, Mas. Bukan berarti pelit ya Pak Mul ya. Bukan. Memang sudah ikhlas seperti itu. Ini kalau bisa dibilang kategori wali loh Pak Mul jenengan, bisa menjalani kehidupan seperti ini. Baju hanya satu kering di badan, satu dijemur. Ya kan? Iya. Sarung pun sampai ngetril gitu ya. Koknya kokil. Pak Mul, kalau di sini hewan-hewan buas itu masih banyak juga. Iya, masih, Mas. Apa itu Pak? Celeng, ya. Celeng itu, Mas. Babi hutan, Mas, ya. Oh banyak ya di sini. Iya, ada. Jadi kalau malam itu jarang-jarang tidur saya, Mas. Kenapa Pak? Dan banyak celeng itu, Mas, yang Oh, itu tanaman jenengan ya? terus kalau kera, bedes itu, Mas, ya. Monyet. Ya. Itu banyak, cuma nggak tiap hari. Buah ini kan ada alpukat ini, Mas, ya. Biasanya ada satu itu udah diambil. Iya, sedekah nggak apa-apa Pak Mul sama monyet ya. Iya. Pisang Monyet. juga gitu ya. Pak Mul, terima kasih panjenengan sudah berkenan menerima kedatangan saya di sini. Tadi saya sempat kaget juga, Pak Mul ini kok manggang apa, ternyata ayam hutan. Iya. Ini sudah matang ya Pak Mul? Iya, udah matang ini, Ya, Mas. habis ini Iya. kita Makan bersama. Oke. Mas. Nah ini, Mas, lihat kan gemuk, Mas, ini, Mas. Iya, tadi dikejar-kejar apa? Anjing naik. Ya, daripada dimakan anjing, Mas. Hmm. Lebih baik kita makan bersama. Oke, siap. Masih ingat sama Pak Mul ya? Iya. Dan mungkin nanti kalau ada waktu kita mampir lagi Pak Mul. Kita sowan lagi ke jenengan. Namanya seduluran kan, jangan sampai putus seduluran tersebut ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu dan panjang umur dan berkah Pak Mul ya. Amin. Sabar. Saya dan- terima kasih. Tadi ini kita nggak bawa apa-apa loh Pak Mul. Waduh, itu Nggak apa-apa ya Pak Mul ya. kita ketawa aja udah Nggih. kita bersyukur, Mas. Kita bertemu dan ketawa. Soalnya Itu saya mikir gini. harapkan itu, Mas. Saya mikir gini, kita nyari ya nanti kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya repot kita bawa mikul beban apalah sembako dan sebagainya kan. Oh iya, Mas. Heeh. Itu ada Iya ya bisa. oh, Mas. Ini, Mas. Oke. Iya. Iya Nah, ini bisa ya. iya. Lumayan. Heeh. Taruh Amit, di situ, Mas, amit. ya. Ya nanti kita itu ya. Mudah-mudahan tunggu pak Mul panjang umur selalu, berkah dan bisa ketemu lagi ya Pak Mul ya. Dan mungkin nanti di tayangan ini mungkin keluarga dari Pak Mul, mungkin ke anaknya bisa melihat tayangan ini dan terketuk hatinya untuk sowan ke sini. Kalau misalnya Satu lagi, Mas. gimana? Ya. Barangkali anak saya melihat, ya, Mas, ya. Biar tahu bapaknya di sini dan masih mengharapkan mengakui bahwa saya ini bapaknya, Mas. Itu ya. Itu tabungan saya itu udah saya siapkan, Mas. Dan saya selalu menunggu, Mas. Masalahnya anak itu nggak ada suratnya, Mas. Iya. Kalau istri ada, Mas, surat. Tidak ada mantan anak, Iya. mantan istri ada. Nah, itu Oke. maksud saya itu, Mas. Siap. Jadi mudah-mudahan nanti anaknya Pak Mul bisa melihat tayangan ini, bisa DM di TikTok saya ya, nanti DM untuk
saya antar ke sini. Dan mungkin dari alamat juga Pak Mul ada saudara yang ada di desa di bawah sana, bisa tanyalah nanti keadaan Pak Mul. Tapi kalau ada niat untuk mencari seorang ayah pasti dicarilah. Wong saudaranya Pak Mul juga ada di desa terdekat sini kan gitu ya Pak Mul ya. Ya, mudah-mudahan nyampe Pak Mul. Semoga anaknya terbuka hatinya dan ya itulah harapan dari Pak Mul bisa untuk membahagiakan anak-anaknya dengan cara menabung seperti ini. Kata Pak Mul ya. Iya. Oke, matur suwun Pak Mul. Kita mohon bila ada kesalahan saya, salah ucap saya dan perilaku saya yang kurang sopan, ya jadikan maklum ya Pak Mul. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.